Bayangkan ini, kalau kamu lagi kerja atau belajar, perutnya mulai lapar, tapi kamu nggak mau junk food, kamu pengen sesuatu yang renyah, gurih, dan nggak bikin guilty. Nah, pertanyaannya, ada nggak camilan kayak gitu di pasaran dengan harga yang terjangkau? Halo, perkenalkan saya Ajeng Syahana Fauzani dan hari ini saya hadir untuk memperkenalkan kepada Anda sebuah bisnis cemilan sehat yang mempunyai potensi besar di pasar Indonesia. Jadi, apa itu talasku? Talasku adalah camilan berbahan dasar talas pilihan yang diolah menjadi talas Mustafa dengan memotong tipis memanjang, digoreng hingga renyah sempurna, lalu diberi bumbu balado khas yang menghasilkan perpaduan rasa gurih, pedas, dengan sedikit manis. Pertanyaannya, kenapa talas? Karena talas itu bahan baku lokal yang mudah didapat, khususnya di daerah saya, daerah Bogor, dan juga sehat. Dan kita olah dengan cara yang mempertahankan cita rasa khasnya. Talasku bukan sekadar camilan, dia juga bisa jadi lauk pendamping yang serbaguna, lezat, dan bikin ketagihan. Sekarang, siapa yang menjadi sasaran kita? Target pasar talasku adalah konsumen usia 15 hingga 50 tahun, dari pelajar dan mahasiswa, ibu rumah tangga, sampai para pecinta camilan sehat yang aktif di media sosial. Kenapa segmen ini? Karena mereka adalah penggerak tren konsumsi camilan di Indonesia saat ini. Positioning kita simple tapi kuat, yaitu camilan lokal yang lezat sekaligus sehat. Untuk produk, kita memiliki produk yang renyah, berasa balado khas dengan bahan yang alami. Untuk price, itu sangat terjangkau, hanya 10.000 per kemasan. Untuk place, kita distribusi di warung sekitar, reseller, dan toko oleh-oleh. Untuk promosi, kita melakukan melewati media sosial seperti Instagram dan WhatsApp yang sesuai dengan kebiasaan target pasar kita. Dengan harga 10.000 per kemasan, ini bukan hanya produk yang terjangkau, tetapi juga kompetitif di pasarnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu proyeksi keuntungan. Dalam satu kali produksi, talasku menghasilkan 100 kemasan. Dengan harga jual 10.000 per kemasan, maka total pendapatan mencapai 1 juta rupiah. Setelah dipotong biaya produksi sebesar 325.000, kita mendapat keuntungan bersih sebesar 675.000 per produksi. Artinya, margin keuntungan kita mencapai 67,5%. Dan itu angka yang sangat sehat untuk skala usaha rumahan. Dan ini baru permulaan, dengan peningkatan kapasitas produksi, angka ini dapat tumbuh berlipat. Tapi kenapa kita yakin talasku bisa bertahan dan berkembang? Ada data yang mendukung ini. Penelitian Sustainable Consumption in Indonesia tahun 2024 membuktikan bahwa generasi muda Indonesia semakin sadar akan pola makan sehat dan mereka aktif mencari produk yang sehat dan berbahan lokal. Talasku ada di posisi yang tepat untuk menangkap tren ini. Mengapa? Karena yang pertama, bahan bakunya mudah didapat, yaitu talas. Talas itu tumbuh subur di Indonesia, terutama di daerah saya, daerah Bogor. Kemudian yang kedua, bisa dikembangkan dengan varian rasa baru. Yang ketiga, digital marketing membuka peluang menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Ini bukan bisnis musiman, ini bisnis yang punya fondasi kuat untuk jangka panjang. Rencana pengembangan usaha dalam 5 tahun ke depan. Tahun pertama kita akan melakukan promosi dan pengenalan produk. Tahun kedua akan melakukan ekspansi varian dan marketplace. Tahun ketiga akan melakukan legalitas dan kemasan profesional. Tahun keempat akan melakukan skala produksi dan pameran UMKM. Dan tahun kelima akan melakukan distribusi nasional dan keuntungan yang stabil. Kita juga serius soal kualitas produksi. Kedepannya, talasku akan menggunakan alat slicer otomatis untuk menghasilkan irisan talas yang lebih seragam dan tipis-tipis. Kemasannya pun bukan sembarangan. Kami akan menggunakan standing pouch craft berlapis metallized di bagian dalam yang akan menjaga produk dari udara, cahaya, dan kelembapan.
Kemasannya juga memberi kesan natural dan sehat sesuai dengan identitas brand kita. Dan kedepannya kami berencana mengadopsi vacuum frying machine, yaitu teknologi penggorengan vakum yang bekerja pada suhu 70 sampai 90 derajat Celcius yang menghasilkan kandungan lemak yang lebih rendah, warna, rasa, dan gizi bahan baku yang tetap terjaga, serta produk ini dapat masuk segmen premium karena alasan-alasan yang tadi dengan margin yang lebih tinggi. Dengan teknologi ini, Talasku bisa naik kelas dari camilan lokal menjadi produk premium yang berdaya saing nasional. Kita nggak main-main ya soal keamanan pangan. Talasku menerapkan sistem hygiene dan HACCP secara konsisten, mulai dari kebersihan pekerja, alat, bahan, hingga lingkungan produksinya. Beberapa kontrol kritis yang kami lakukan, yang pertama adalah sortasi talas untuk membuang bagian talas yang busuk, agar kita hanya mengolah bagian talas yang segar saja. Kemudian yang kedua, pengecekan alat secara berkala untuk menghindari kontaminasi dari kerusakan alat itu sendiri. Kemudian menjaga suhu minyak tetap stabil agar kualitas konsisten. Dan penghilangan getah talas dengan air bersih dan soda kue. Karena seperti yang kita tahu, getah talas ini jika tidak hilang seutuhnya, jika tidak hilang sempurna, maka akan menimbulkan efek gatal. Maka itu akan mengurangi kenyamanan konsumen saat mengkonsumsinya. Penghilangan getah talas dilakukan dengan cara mencuci talas dengan air bersih hingga air cucian bening dan tidak keruh lagi. Kemudian menambahkan 10 gram soda kue pada rendaman talas ini untuk komposisi talas sebanyak 5 kg, lalu direndam selama 30 menit. Setelah itu dibilas hingga air cuciannya bening dan tidak keruh lagi. Konsumen bukan hanya beli rasa, mereka beli kepercayaan juga. Dan standar ini adalah komitmen kami kepada konsumen. Pasar camilan sehat di Indonesia sedang tumbuh pesat. Minat masyarakat terhadap camilan pedas dan sehat terus meningkat. Talasku cocok dijual secara online maupun offline dan punya potensi besar sebagai oleh-oleh khas daerah. Kita tahu ada kompetitor di luar sana dan itu justru menguntungkan kita. Brand-brand besar seperti keripik singkong sudah punya nama, tetapi mereka kurang unik dan persaingan antar mereknya sangat ketat. Kentang Mustafa yang sudah ada di pasaran pun punya kelemahan yang sama, mereka tidak memiliki ciri khas yang membedakannya di antara kentang Mustafa yang lain. Talasku masuk dengan diferensiasi yang jelas. Bahan bakunya unik, yaitu talas, bukan kentang. Kemasannya menarik dan modern. Persaingan masih rendah di segmen ini. Kita tidak berlomba menjadi yang terbesar di hari ini. Kita fokus menguasai sisi pasar yang belum diisi dengan baik, dan itu adalah peluang yang nyata. Talasku juga peduli pada lingkungan. Dampak positif yang kami bawa adalah membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai jual talas lokal sehingga menguntungkan para petani talas, dan mendukung ekosistem UMKM Indonesia. Untuk limbah minyak goreng, kami tidak menutup mata. Kami berencana bekerja sama dengan pengelola limbah minyak goreng agar operasional kami tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Caranya adalah yang pertama, mengumpulkan sisa limbah minyak goreng dalam wadah tertutup. Kemudian yang kedua, menjual limbah sisa minyak goreng kepada pengelola limbah minyak goreng setiap 1 bulan sekali. Yang terakhir adalah limbah minyak goreng diolah menjadi produk lain seperti sabun, lilin, atau bahan baku untuk industri lainnya oleh pengelola limbah. Bisnis yang baik adalah bisnis yang tumbuh bersama, bukan mengorbankan lingkungannya. Untuk mendukung kepercayaan konsumen, kami juga serius mengurus aspek legal dan izin usaha. Antara lain NIB atau nomor induk berusaha, sertifikat PIRT, sertifikasi halal, dan hak merek dagang Talasku. Legalitas bukan formalitas, ini adalah tiket masuk ke pasar yang lebih besar termasuk retail modern dan e-commerce. Jadi, izinkan saya merangkum dalam satu kalimat. Talasku adalah camilan sehat berbahan lokal dengan pasar yang tumbuh, margin yang kuat, dan potensi berkembang menjadi brand nasional. Kami tidak hanya menjual keripik talas, kami menjual pilihan yang lebih sehat, lebih lokal, dan lebih bermakna untuk konsumen Indonesia.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ajeng Syahna Fauzani dan saya dengan bangga mempersembahkan Talasku.